والصلاة على حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين وأزواجهم وذريتهم وآل بيتهم وصحبهم وعلماء العاملين والأولياء الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها خصوصا لمن وقف وبنى والسعادة والتعلم اشترك وأنفق وساهم وأعوان لهذا المسجد لهذه المؤسسة أن الله يمن درجاتهم في الجنة ويكسر مصروبتهم وضائف وسنتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته قربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di malam terakhir pengajian malam Sabtu ini yang insyaallah pada minggu depan akan ada penutupan. Saya mohon izin kalau saya masih kurang sehat, saya mungkin nggak bisa datang, tapi mudah-mudahan cepat sehat lagi gitu. Ini karena tanggung pengajian terakhir, maka akan saya ringkas hadis ini, insyaallah akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babul amri bita'ahudil Qur'an wa tahzir min ta'ridhi lin-nisyan. Bab tentang ta'ahud, ai menjaga Al-Quran, wa tahzir dan memperingatkan daripada berpaling dari Al-Quran yang membuat dia lupa hafalan Al-Quran. An Abi Musa radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadu hadzal Qur'an walladhi nafsu Muhammadin biyadihi lahu ashaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ta'ahadu hadzal Qur'ana ay hafizu ala tilawatihi wa hifzihi. Ay hafizu, pelihara Al-Quran dengan bacaan. Begitu juga ada yang mengatakan dengan hafalan. Jadi kita membuat ta'ahud, sebuah keterikatan diri kita dengan Al-Quran. Bagaimana caranya mengikatkan diri kita dengan Al-Quran? Yaitu dengan bitilawatihi, dengan membacanya, hifzihi, dan termasuk membacanya dan termasuk menghafal. Fa walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah
yang menggenggam jiwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kekuasaannya. Apa? La huwa asyaddu tafallutan, bahwasanya Al-Quran ini lebih mudah tafallutan, takhallusan, dia lebih mudah terlepas minal ibli fi uquliha, daripada onta yang lepas dari ikatannya. Jadi membandingkan akan mudahnya orang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hafalannya, lebih mudah daripada onta yang dia bisa melepas diri dari ikatan talinya. Apa maksudnya? Jadi begini, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, seketika ada teman saya membuat daurah menghafal Al-Quran. Kemudian saya tanya, oh Masya Allah, ajib ya, hafal Quran. Berapa lama? 7 bulan hafal Quran. Hah? 7 bulan dia hafal Quran. Saya tanya, ada murojaahnya enggak? Oh enggak ada. Enggak ada murojaahnya. Jadi yang dikejar apa? Hafalan. Jadi dia hafalkan juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, dia enggak murojaah gitu. Enggak murojaah juz yang pertama. Padahal kunci daripada orang menghafal Quran adalah murojaahnya. Dengan murojaah itulah dia menjaga Al-Quran. Coba Bapak hadirin sekalian, kalau ngapalin surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20 aja, sekalinya ngapalin mungkin mudah. Mungkin gak sampai sejam kita menghafalkan ayat 1 sampai ayat 20 misalkan. Tapi ketika 2 minggu, gak usah jauh-jauh dah, malam lagi kita tes, belum tentu hafal lagi. Itulah yang dimaksud dengan mudahnya Al-Quran terlepas dari kita kalau kita itu apa? Enggak menjaganya. Makanya ada hadis setelahnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil qur'ani kamathalil ibilil muaqqalati in 'ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha zahabat. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sesungguhnya masalu sahibil Quran, perumpamaan orang yang menghafal Quran, termasuk juga orang yang membaca Al-Quran, kamatsalil ibilil muaqqalah, seperti onta yang diikat. In ahada alaiha, jika dia jaga talinya, dia jaga Al-Qur'annya, amsakaha, maka dia berhasil menahannya. Jadi hafalan Al-Quran itu kayak orang yang menjaga dan memperhatikan tali daripada onta, talinya itu. Kalau misalkan dia lihat talinya udah mulai mau lepas, kayak orang jualan kambing ya, di kandang. Kalau dia nggak memperhatikan talinya itu, kambing bisa kabur kemana-mana. Atau misalkan sapi waktu mau dikorbanin, kalau seandainya talinya nggak diikat benar, Masya Allah, lepas. Kalau udah lepas, wah tanggung jawab. Kurang lebih begitu. Jadi kalau misalkan dia menjaganya, ya menjaga bacaannya, menjaga dengan hafalannya, maka amsakah, maka dia berhasil menahannya, menahan hafalannya, menahan bacaannya. Wa in atlaqaha, tapi kalau seandainya dia lepaskan,
itu talinya tidak diurusin, enggak diapalin, maka lepas pula itu hafalannya. Ini bahasanya enggak murojaah gitu ya. Enggak murojaah, kurang lebih begitu. Itu yang dimaksud dengan apa? Menjaga ta'ahud Al-Quran. Bab istihbab tahsin as-sawt bil Quran wa talab al-qira'ati min man hasana as-sawt wal istima'i laha. Bab tentang dianjurkannya membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan meminta bacaan orang yang bagus suaranya dan mendengarkannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma adzina Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasana as-sawti yataghanna bil Qur'ani yajharu bihi. Muttafaqun alaih. Ma'na adzina Allah istama'a wa huwa isyaratun ila ar-ridha wal qabul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma adzina Allahu li syai'in, Allah tidak mendengarkan sesuatu, ma adzina li nabiyyin, sebagaimana yang Allah dengarkan dari nabinya, apa? Hasanas sauti, yang suaranya bagus. Wa yataghanna bil Quran, dia apa? Melagukan Al-Quran, yajharu bihi, kemudian apa? Beliau keraskan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala mendengarkan suka mendengarkan nabi yang bagus suaranya dan melagukan apa? Al-Quran dengan suara yang bagus dan yajhar apa? Dikeraskan. Apanya? Lagunya. Jadi ala kulli hal, kalau ada orang ingin membaca Al-Quran, maka usahakan bacaan Al-Qurannya ada lagunya. Lagunya ini maksudnya bagaimana? Lagu-lagu yang biasanya yang sudah standar. Kayak apa biasanya lagu Nahawan, ya, kayak begitu ya. Apa? Jadi lagu-lagu yang ada yang versi lembutnya, ada yang versi apa? Naik turunnya. Intinya semua itu selama tidak boleh tajwidnya hilang. Kemudian dalam syarahnya juga yajharu bihi, maksudnya taghni ini adalah ala khasya', untuk memperlihatkan khasyah minallah wa riqah fil qulub. Jadi bukan berarti keras dengan lantang kencang, tapi ada lagunya, sehingga ketika kencang ada lagunya itu bisa melembutkan hati. Makanya kalau kita dengar kayak Imam Sudais, ya, Imam Sudais termasuk apa yang bacanya agak kencang, kan tinggi maksudnya ya. Jadi kalau suaranya itu udah oktav berapa dia, beda sama Syekh Ali Huzaifi. Kalau Syekh Ali Huzaifi datar, naik turun datar. Tapi kalau sudah mulai apa? Ada yang tinggi langsung apa? Tinggi, bisa diperhatikan di rekaman beliau gitu.
di YouTube ya, di Imam Sudes itu banyak ya cara beliau, atau yang bikin santai kayak Syekh Masyari Ar-Rashid itu ya, kurang lebih begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyukai hambanya. Jadi di sini bukan hanya Allah suka dengan para nabi saja yang membaca Al-Quran dengan suara yang bagus dan keras, tapi juga kaum muslimin. Kaum muslimin ya, jadi nabi itu menjadi contohnya. Nabi mencontohkan umatnya mendengarkan dan mengamalkannya. Kurang lebih itu. Kemudian kalau misalkan ada yang bertanya, oh kalau pakai lagam Jawa bagaimana? Nah, kayaknya ada yang mau nanya begitu, tapi nunggu-nunggu saya jawab semuanya dari sekarang. Lagam Jawa bagaimana? Memang ada, saya katakan ada yang mengatakan lagam itu dengan lagam apa aja, dengan syarat enggak boleh apa? Keluar dari tajwidnya. Tapi yang kedua ada yang mengatakan mengharamkan. Kenapa? Jika semua lagam digunakan untuk membaca Al-Quran, coba bayangkan. Ntar ada orang ngaji Quran pakai iwak peye. Itu yang repot. Justru itu yang ya, kalau saya pribadi memilih yang kedua. Kenapa? Dikhawatirkan ada istihza atau lagu-lagu yang kontroversial kayak dangdut-dangdut yang apa? Kebayang nggak kalau seandainya lagamnya bebas, kemudian lagu dangdut dipakai untuk apa? Baca lagu Al-Quran. Astagfirullah. Ini adalah kebebasan yang kebablasan. Saya pribadi mengatakan kalau saya memilih yang kedua. Kenapa? Oh, nggak kebayang di hati saya, di pikiran saya kalau ada yang melakukan Al-Quran dengan lagu dangdut. Ya, lagu apa sih dangdut yang orang ya maksudnya ya begitu. Saya kurang begitu tahu dangdut ya, mohon maaf. Jadi maksudnya ala kulli hal itu. Jadi lagu-lagu yang apa? Lagu Michael Jackson digunakan untuk membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Oh bagaimana? Makanya saya sempat dengar mengatakan kalau lagunya itu dengan apa, batasan apa lagunya ya orang-orang Arab. Ya, tapi ala kulli hal kalau saya pribadi ya intinya melakukan silakan, tapi jangan yang mengarah kepada yang kontroversial. Apa? Tarkul khilaf aula, meninggalkan perkara yang ada perbedaan lebih bagus. Kalau bisa pakai lagu yang biasa, pakai lagu yang biasa daripada pakai lagu yang memunculkan kontroversi. Orang lagi covid, orang lagi ekonomi begini, ada yang begitu. Ya Allah, kapan beresnya urusan ini yang begini nih? Orang-orang udah mikirin ke bulan, kita masih ngomongin begitu. Ya Allah, jadi udah ya. Wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atika al-barihah. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, berkata ini Rasulullah kepada siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Rasulullah? Laqad utita, engkau telah diberikan mizmaran min mazamiri ali Daud. Apa? Engkau telah diberikan sebahagian bagusnya
min mazamiri ali Daud, apa, daripada bagusnya suara-suara keluarga Nabi Daud. Siapa ini? Abu Musa al-Asy'ari. Jadi Rasulullah pun memuji, dan ini menjadi dalil bahwasanya melagukan Al-Quran termasuk boleh. Kenapa? Ya sampai ini Abu Musa al-Asy'ari, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan beliau termasuk mizmar daripada mazamir ali Daud, keluarga Daud alaihissalam. Muttafaqun alaih. Memang ada pemerhatian sekalian, saya tahu ada sebagian ulama yang ya Allah alam ya, apakah ini termasuk banyak ulama yang mengatakan seperti ini, tapi saya tahu ada ulama yang mengatakan dia enggak mau dilakukan, makanya kadang-kadang kalau baca Qur'annya dia datar. Ya datar artinya ya, kalau kita kan bisa ngelihat lagunya Sudes kayak bagaimana, lagunya Ali Huzaifi, Mahir Mu'aikli dan seterusnya kita tahu. Nah, tapi ini datar. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, datar. Kalau muslim Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, kayak begitu suaranya dah terus. Maaf ya, saya lagi ada gangguan tenggorokan. Kurang begitu. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari juga, lau ra'aitani, jikalau engkau melihat saya, wa ana astami'u liqira'atika al-barihah, bahwasanya saya mendengarkan bacaanmu pada malam hari, semalam. Coba kalau kamu tahu ya, saya sebenarnya dengar ngajinya ini Abu Musa al-Asy'ari pada malam hari. Nah, artinya memang nah, ini termasuk dalil juga yang mengatakan ya bacaan Al-Quran boleh dijaharkan. Ini bahwa hadirin sekalian, saya melihat daripada peristiwa dari speaker dan seterusnya, ada beberapa orang yang kemudian dia mengeluarkan hadis, kitab-kitab yang menjelaskan tentang diharamnya pakai toa dan seterusnya, diharamkan pakai speaker, kemudian diharamkan dengan dalil Nabi memang enggak boleh suara kencang-kencang takut mengganggu dan seterusnya. Itu sekarang lagi mulai diangkat ini, lagi mulai diangkat. Padahal ini semua kembali kepada urf, kebiasaan di kita udah biasa begini. Yang repot adalah standar daripada volumenya. Oh ini kegedean, ini kecilan dan seterusnya. Nah, itu justru akan menimbulkan permasalahan baru. Orang-orang yang pengen ngontrak di dekat masjid, dia tahu dia bakalan dengar azan. Kayak orang tinggal di pinggir kereta, masa dia mau diprotes, suara keretanya kecilin, gimana ceritanya, ditabrak kan begitu. Jadi orang tinggal di laut, di pantai, ombak, emang nggak ganggu suaranya. Jadi itu adalah suatu yang biasa. Persis juga ya kayak saya nggak tahu di sini, tapi saya pernah suatu ketika itu beberapa waktu yang lalu saya pernah nginep di Bandung. Saya tahu lupa daerahnya apa. Pas banget itu malam Minggu, hari Minggu. Tiba-tiba tong teng, sono tong teng. Kita yang di situ emang mau protes. Wah itu siapa sih, berisik banget lonceng. Kan kagak. Justru kita memperlihatkan ketoleransian kita. Oh mungkin mereka lagi ibadah, biarin aja, masing-masing aja, kurang lebih begitu ya. Ini hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya muliakan ya, kadang-kadang ada mulai
share-sharean tentang berita-berita, apa yang mengeluarkan fatwa-fatwa ini, Allahu Akbar ya. Sebenarnya kembali kepada kebijakan masing-masing daerah gitu ya. Wa an Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiy qara fil 'isha bit-tin waz-zaitun fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga, an Bara bin Azib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, sami'tu nabiyya, saya mendengar Nabi, qara'a fil 'isha, saya mendengar Nabi membaca Al-Quran fil 'isha. Ada yang mengatakan salat isya, mengatakan pada waktu, cuman fil 'isha biasanya beliau pada Isya ini beliau suka membaca Wattini waz-zaitun, surat At-Tin. Jadi beliau suka membaca surat At-Tin. Fama sami'tu, dan tidaklah saya mendengar ahadan, seorang pun, ahsana sautan, yang paling bagus suaranya, minhu, dari Nabi. Jadi enggak ada yang suaranya paling bagus selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki suara yang bagus. Kita Bapak hadirin sekalian, sebenarnya membaguskan bacaan Al-Quran kita bisa aja dengan syariat. Memang kadang-kadang ada bakatnya, turunan, kadang-kadang turunan gitu, itu paling sering ya. Kalau bapaknya qori, anaknya qori ya. Biasanya lanjut gitu, masya Allah. Tapi ada juga ya, bapaknya enggak qori, anaknya qori ya. Dan biasanya begitu, ada pelajarannya, kemudian ada syariatnya. Maksudnya syariatnya apa? Kayak dia gurah ya. Dia gurah itu dulu saya pernah waktu MI, saya pernah MI dulu di Al-Masturia Sukabumi. Jadi ada yang bilang, ente mau gak suaranya kayak qori gitu. Bayangan saya udah kayak Imam Sudes. Oh iya boleh, bayarnya berapa? Bayarnya 12.000. Lumayan 12.000 ya. Kemudian saya pakai gurah, dimasukin gitu ke hidung, muntahin aja ya. Habis itu kemudian kan bau banget ya, gimana itu, akhirnya saya muntahnya keluar mie, keluar nasi, langsung aja keluar. Ya Allah. Ya semuanya keluar gitu. Dari situ saya nggak mau dah. Saya pikir habis dari situ suara saya bagus ya. Ternyata ya mungkin legaan kali ya, reak-reak gitu suaranya udah hilang gitu ya. Karena Nabi begitu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun juga memiliki suara yang bagus. Ya, boleh nanti kita ajarkan anak-anak kita, ada program qiraat, bacaan qiraat tilawah, apa sih namanya, MTQ ya, musabaqah tilawatil Quran ya, yang suaranya bagus-bagus itu kan. Iya. Wa an Abi Lubabah Bashir bin Abdul Munziri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna, rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyid. Makna yataghanna yuhassinu sautahu bil Qur'an. Barang siapa lam yataghanna, tidak membaguskan suaranya bil Quran, ketika baca Quran, falaisa minna, maka bukan termasuk golongan kami.
Ini Bapak hadirin sekalian, bukan berarti di sini wah berarti kalau enggak melanjutkan Al-Quran berarti bukan golongan Nabi Muhammad alias kafir. Enggak begitu ya. Ini maknanya adalah makna yang mustahabbat, termasuk amalan-amalan yang menyempurnakan, baik, alangkah lebih baiknya dan seterusnya ya. Jadi alangkah bagusnya adalah seseorang membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Memang kadang-kadang kendalanya orang yang membaguskan Al-Quran, kendalanya apa? Takut dibilang riya. Ya. Luruskan niat, kita niat amal daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yataghanna falaysa min. Ini amalkan hadis ini. Dan hadis yang terakhir, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra' alayya al-Qur'an. Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzila. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iqra' alayya al-Quran, bacalah kepada saya Al-Quran, baca dah Al-Quran ke saya. Faqultu, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ya Rasulullah, aqra'u alayka, saya membaca Al-Quran untukmu, wa alayka unzila, padahal karena engkaulah diturunkannya Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan kepada engkau. Apa kata Nabi? Qala inni uhibbu, saya sangat senang, an asma'ahu min ghairi, saya sangat senang mendengarnya dari selain saya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ingin mendengarkan Al-Quran dari para sahabat Nabi, bisa juga untuk mengecek bacaannya, kemudian ya hukumnya dan sebagainya, termasuk daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqaratu alaihi, maka saya bacakan kepada beliau. Faqaratu alaihi surah An-Nisa, kemudian saya bacakan kepada beliau surah An-Nisa hatta ji'tu, sampai kepada ila hadhil ayat, kepada ayat apa? Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu bagaimana kalau seandainya dari kita datangkan dari semua umat ini kesaksian, dan kami datangkan kepadamu untuk semua ini sebagai saksi. Jadi ketika nanti kita memerlukan saksi pada hari kiamat, nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi saksi kita. Maka beliau berkata, hasbuka al-an. Apa hasbuka ini? Cukup dah. Jadi ketika disuruh baca sampai ayat itu, kata Nabi cukup. Faltafatu, habis dibacakan ayat Al-Quran tersebut, faltafatu, maka saya menoleh, saya menengok ilaihi, kepada Rasulullah, fa'idha ainahu tazrifan, maka saya melihat mata Rasulullah menangis. Hadirin jamaah ini muliakan Allah, cintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita luar biasa. Kecintaan beliau kepada kita luar biasa, sampai beliau pun
mau rela menjadi saksi kita pada nanti hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesaksian, rahmat, syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah telah selesai dari kitab Riyadhus Shalihin juz yang pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita hafalkan, apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kesaksian kebaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan daripada wasilahnya kita mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di alam kubur di akhirat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, demikianlah temuan singkat kali ini. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan di sana sini. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtitam doa. Saya ini nggak bisa, bukan nggak bisa, kita suara kita ini ya pas-pasan, sama saya ini pas-pasan, suara pas-pasan, kemudian napasnya pendek, ya melakukan itu tidak bisa gitu. Saya terus saja nggak bisa, ya seperti kalau dengerin apa sih, dengerin dulu kita mah, dengerin apa para imam itu, tapi emang udah ya bukan bakat kan gitu ya, bukan bakat. Bagian bakat memang kayak yang punya bakat itu suaranya udah bagus, bakatnya kemudian diperdalam gitu. Iya. Model saya nih kayaknya udah kelewatan dan gitu ya. Itu bagaimana kayak gitu yang sudah apa ya? Ya udah kelewatan kali, udah nggak bisa lagi. Udah begini, sudah standar lagi kan, bawah standar kali. Bacaan kita gitu, gimana kayak gitu. Ya bagaimana maksudnya nggak mendapatkan sunnah apa bagaimana? Ya ini yang Ustaz tadi juga malamnya tabonna gitu, maka kita gitu, niatkan aja kita ngaji Quran itu, kita usahakan untuk yataghanna walaupun hasilnya akan datar. Sama saya juga begitu kadang-kadang gitu ya. Jadi apa, kalau misalkan saya sudah mengaji Quran, baca Quran misalkan datar-datar aja, maka niatkan aja, walaupun niatkan saja kita ini ngamalin sunnah Nabi walaupun hasilnya datar, maka innamal a'malu binniyat, selesai. Mudah-mudahan dari situ dapat. Ini bukan masalah baik tidak baik, bukan. Ini bukan masalah halal atau haram, bukan. Ini masalah adalah afdaliyahnya. Ya, masalah afdaliyahnya. Jadi kalau kita niatkan, maka insyaallah innamal likulli imri'in ma nawa. Walaupun kita mungkin hasil kita niatkan yataghanna, tapi hasilnya datar, ya sudah, itu adalah ikhtiar kita, bentuk ikhtiar kita, kurang lebih begitu. Ya insyaallah hasil almiah. Ada lagi?